Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi disebut menggunakan kode sumbangan masjid untuk bisa mendapatkan uang dari para pengusaha. Atas kasus yang menjeratnya itu, ia pun terkena operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Ia ditetapkan menjadi tersangka setelah terbukti bersalah dan terlibat kasus korupsi dugaan suap senilai miliaran rupiah. Dilansir Tribunnews.com, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri mengatakan, kasus yang menjerat Rahmat Effendi bermula ketika Pemkot Bekasi menetapkan APBDP tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran sekitar 286,5 miliar rupiah. Dalam proyek tersebut, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek. Firly menjelaskan pihak-pihak tersebut akhirnya menyerahkan sejumlah uang. Uang tersebut pun diatasnamakan sebagai sumbangan ke salah satu masjid. Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Pepen pun menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemkot Bekasi. Tak hanya itu, Pepen juga diduga menerima sejumlah uang senilai 30 juta rupiah terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. Hingga total uang yang diterima dari hasil suap senilai 5,7 miliar rupiah. Diinformasikan bahwa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Rabu 5 Januari 2022 sekira pukul 22.51 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kaos lengan panjang kelir hijau dibalut rompi warna biru, Pepen panggilan akrab Rahmat Effendi dikawal 2 aparat kepolisian serta 1 orang pegawai KPK. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, Rahmat Effendi bersama dengan 8 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 6 Januari 2022 petang. Tersangka tersebut ditahan mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Penahanan dilakukan di Rutan Pondam atas nama tersangka AA, LBM, SY, dan MS. Sementara di Rutan Gedung Merah Putih, tersangka RE, WY, MB, MY, dan JL. Kita masih dalam keprihatinan protokol kesehatan. KPK mengambil tema satu padu membangun budaya anti korupsi. Mari bersama-sama KPK memberantas korupsi terus tanpa henti, dan kita juga memimpikan Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari korupsi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.